Ya, shalom saudara-saudara. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai karunia iman. Saudara-saudara, kita akan lihat apa itu karunia iman. Kita lihat next. Saudara-saudara, kita sudah mempelajari yang pertama adalah karunia hikmat. Karunia hikmat itu adalah karunia untuk mengambil jalan keluar dari apa yang kita tahu, yaitu yang 82. Ya, jadi kalau saudara mendapat penglihatan, kemudian saudara tahu jalan keluarnya, itu namanya hikmat. Saudara pernah mimpi kali? Kalau saudara sudah mimpi, kemudian saudara harus cek kembali. Kalau saudara punya mimpi, saudara, mimpi itu harus dites, dicek. Saudara harus berdoa sampai Tuhan memberikan penglihatan kepada saudara. Nah, mimpi itu belum tentu dari Tuhan, tetapi saudara harus berdoa supaya Tuhan kalau betul mimpi ini dari Tuhan, beri saya penglihatan. Jadi waktu doa, saudara dapat melihat ulang kembali apa yang saudara mimpikan. Ya, itu adalah karunia pengetahuan. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai iman. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat next. Kita semua sedang mempelajari, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Yaitu ayat yang kemarin 2 minggu yang lalu dan seminggu yang lalu yang kita bahas. Yaitu sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Hikmat adalah jalan keluar. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan itu sama dengan mimpi, sama dengan penglihatan. Saudara, kalau saudara mimpi, saudara jangan begitu dipercaya. Biasanya kalau itu adalah karunia pengetahuan, mimpi saudara itu jelas dan mencekam. Dan setelah itu saudara harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau itu daripada Tuhan, ulang kembali. Ya, jadi Tuhan akan mengulang kembali dalam bentuk penglihatan. Oke, ayat yang ke-9 itu hari ini yang kita akan bahas. Yaitu ayat yang ke-9, kepada yang seorang roh yang sama, kepada yang seorang roh yang sama, Roh Kudus yang sama, memberikan iman. Nah, ini yang akan kita bahas pagi ini. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, itu nanti sore ya. Tapi pagi ini kita akan membahas mengenai karunia iman. Saudara-saudara, kita langsung ke halaman 6. Ya. Iman. Apa itu iman? Ya. Sama seperti iman yang dapat memindahkan gunung, seperti itulah yang disinggung di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua, Markus 11 ayat yang ke-14, ayat 22 sampai 24, dan Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengaruniakan kepada kita yang namanya karunia iman. Jadi iman itu yang saudara miliki adalah iman yang merupakan karunia. Karunia itu bukan usaha kita. Karunia itu adalah pemberian dengan cuma-cuma. Jadi saudara dan saya bisa punya karunia iman. Karunia yang memberikan kita percaya telah menerima. Iman adalah percaya telah menerima. Jadi
Saudara, kalau saudara punya iman, itu saudara percaya telah menerima. Dan percaya telah menerima seperti itu, khasiatnya luar biasa, dapat memindahkan gunung. Ya. Saudara dan saya pasti banyak gunung-gunung dalam persoalan dalam hidup kita. Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya saudara bisa memindahkan gunung? Ya, gunung kebodohan, gunung kebangkrutan, gunung ketidakberhasilan, gunung sakit penyakit, gunung persoalan dalam rumah tangga. Ya, jadi sebaiknya saudara lihat aja ke depan, nggak usah lihat HP. Ya, oke, di sini sudah ada semua. Ya, jadi saudara-saudara, hari ini betapa pentingnya kita membahas mengenai karunia iman. Ya, karunia iman itu anugerah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mempunyai satu kemampuan, yaitu kemampuan memindahkan gunung. Ya. Siapa di sini yang tidak ingin memindahkan gunung? Angkat tangan. Siapa yang ingin? Angkat tangan. Wah, semua ya. Pasti kita ingin memindahkan gunung. Saudara-saudara, memindahkan gunung, persoalan, masalah, dan lain sebagainya, saudara tidak perlu dengan kekuatan dan tenaga kita. Ya, karena lagu mengatakan, ini adalah kutipan dari ayat, bukan oleh kuat, bukannya gagah, oleh roh kata Tuhan. Bukan oleh kuat, bukannya gagah, oleh roh kata Tuhan. Setiap gunung dipindahkan, setiap gunung dipindahkan, setiap gunung dipindahkan oleh roh kata Tuhan. Jadi bukan oleh kekuatan, kemampuan, gagah kita. Bukan karena kita pendidikannya tinggi, kita orang yang jabatannya tinggi, ya, orang yang punya karena umurnya sudah tua, bukan begitu. Tetapi ini betul-betul dari Roh Kudus. Allah Bapa mengutus Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus supaya Roh Kudus itu memberikan kepada kita karunia iman. Ya. Jadi bukan karena saudara hebat, kuat, luar biasa, tetapi saudara akan punya karunia iman. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Saudara dapat lihat di sini 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia. Udah keren ya saudara ya. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Keren. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Jadi kalau saudara punya iman yang dianugerahkan Tuhan itu bisa mindahin gunung. Sebut aja gunung apa. Ya. Itu bisa pindah. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh roh Tuhan, kata Tuhan ya. Jadi ini adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Nah, kalau saya cerita sama anak-anak remaja pasti tertarik ya saudara-saudara. Oh, mereka akan terus berusaha berdoa dalam roh supaya dengan berdoa dalam roh itu membangun imannya sendiri. Sehingga dia akan punya iman yang stabil, hidup tanpa kebimbangan, tetapi percaya telah menerima, maka hal itu diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, kalau bicara sama orang tua gimana saudara? Masa sih? Bener sih?
menurut pengalamanku. Kok enggak ya? Saya udah percaya, pengen punya rumah. Saya udah berdoa, saya percaya telah menerima. Kok enggak terima-terima sih? Ya kan? Waduh, aku ini udah kerja, pengen punya jabatan. Ya kan? Kok jabatannya enggak datang-datang sih? Ya kan? Jadi saudara, apa yang saudara buat? Saudara akan katakan impossible, nggak mungkin itu. Ya, saudara-saudara, ini kalau kita bicara sama orang tua, ya kan? Ya, saudara-saudara. Tetapi iman itu adalah percaya telah menerima. Gimana caranya sih percaya telah menerima? Saudara-saudara, kita ini nggak bisa percaya telah menerima. Wong kenyataannya belum menerima kok. Percaya telah menerima. Nah, ini satu persoalan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itulah saudara harus banyak berdoa dalam bahasa roh. Kalau saudara banyak berdoa dalam bahasa roh, walaupun kenyataannya belum terima, tetapi saudara bisa percaya telah menerima. Nah, itu tuh ya. Ya, kalau Tuhan Yesus tuh kan sayang sama anak-anak. Karena anak-anak itu kalau diomongin pasti percaya telah menerima. Saya ngomong sama cucu saya, Nat, nanti saya ajak hari Senin kita ke Jawa, ya kan? Waduh saudara, dari Jumat udah nanyanya di Sabtu, dari Sabtu nanyanya, saudara-saudara, besok ya opa, besok ya gitu. Enggak Nat, besoknya lagi, ya kan? Jadi saudara, namanya anak. Ya, saudara kalau sekarang orang tua saudara bilang, nak, ntar papa beliin pesawat, gitu kan? Saudara percaya nggak? Ah, uang papa aja nggak ada segitu, mau beliin pesawat, iya kan? Nah, saudara. Jadi saudara-saudara, maka itu Tuhan cinta sama anak-anak. Kenapa cinta sama anak-anak? Kalau anak-anak itu percaya betul. Percayanya telah menerima. Walaupun belum terima, tapi percayanya telah menerima. Ya, sampai di sini paham ya saudara ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara percaya telah menerima, maka iman yang sempurna itu dapat memindahkan gunung. Nah, ini terserah, tergantung saudara. Saudara itu percaya telah menerima atau percaya akan menerima, ya. Saudara-saudara, iman itu adalah percaya telah menerima. Jadi kunci keberhasilan saudara dapat memindahkan gunung itu kalau saudara percaya telah menerima, ya. Nah, terserah saudara. Saudara kalau percaya telah menerima bisa, nggak usah sembahyang dalam roh, nggak apa-apa. Ya pindahin aja gunung-gunung, ya kan? Ya kan? Tapi saudara-saudara, kalau praktek dalam hidup saya ini nggak cukup iman. Ya, saya ini orangnya lemah iman. Ya, lemah dalam hal percaya. Dalam percaya telah menerima ini, saya ini lemah. Itulah sebabnya saya perlu bantu dengan cara berdoa dalam roh senantiasa. Kenapa? Orang yang berdoa dalam roh itu membangun dirinya sendiri, membangun imannya. Jadi kalau saudara itu bisa berdoa dalam roh senantiasa, iman saudara itu terbangun. Ya, jadi iman saudara itu terbangun. Nah, walaupun ngadepin apapun yang harusnya gemeteran, tapi saudara bisa percaya kepada Tuhan. Itu caranya, ya. Nah, saya ini juga orangnya bodoh, saudara. Ya. Udah nggak percaya diri, apalagi percaya sama Tuhan, ya saudara. Juga saya ini orangnya bodoh, ya. Sudah bodoh, suka lupa, bukan lupa ingatan, lupa. Tapi kalau hal yang penting saya nggak pernah lupa, saudara. Ya, kalau namanya penting,
saya catat di hati dan di pikiran saya. Tapi kalau hal-hal yang tidak penting saya buang ya. Sampah-sampah itu, garbage itu saya buang ya, yang nggak perlu. Nah, saudara, ingat baik-baik firman Tuhan katakan, tetapi jika aku tidak punya kasih, nah, nggak ada gunanya saudara bisa mindahin gunung. Nggak ada gunanya saudara, kalau saudara tidak punya kasih. Ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Jadi saudara-saudara, dasar dari semua karunia-karunia itu adalah kasih. Oke, tapi paling tidak saudara senang sekali pada pagi hari ini kita dengar saudara bisa buat apa saja. Oke, apa saudara? Bisa buat apa aja. Ya, saudara bisa memindahkan gunung. Ya, saudara kenapa kok Tuhan mengumpamakan gunung? Karena gunung itu nggak mungkin dipindahin. Gunung itu besar dan kokoh. Tetapi saudara dan saya bisa memindahkan gunung. Bisa. Ya, coba. Persoalan apa yang saudara tidak bisa kerjakan? Kalau saudara rajin berdoa dalam roh, saudara punya iman, saudara, persoalan apa yang tidak bisa dipecahkan? Pasti jadi. Sepanjang saya, seumur hidup saya, saudara, saya lihat orang yang percaya sama Tuhan, itu saudara, apa yang dipercaya itu jadi. Ya, oke, coba lihat halaman yang berikutnya. Ini ada sebuah kisah di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-14. Waktu Tuhan Yesus melihat pohon ara, ya, saya lihat pohon ara itu bagus banget saudara. Pohon ara itu yang namanya batangnya sama carang-carangnya itu saudara kayak semut dari bawah sampai atas. Bukan di seperti mangga begitu, bukan saudara. Seperti anggur. Ya. Ini batang begini saudara. Ini waduh, ini anggur begitu. Saking ngerentepnya gitu ya, saudara, sampai saya bilang semut begitu. Itu namanya pohon ara. Itu saudara, buahnya luar biasa. Tapi waktu pohon ara ini belum musim untuk berbuah, Tuhan Yesus lewat. Dan begitu Tuhan Yesus lewat, padahal Tuhan Yesus lapar. Terus ngomong apa Tuhan Yesus dengan pohon ara ini? Mulai sekarang engkau tidak ada buahmu yang dimakan oleh orang lain. Waktu Tuhan Yesus ngomong begitu, saudara-saudara, murid-muridnya dengar dan ditinggal begitu aja sama Tuhan Yesus. Iman itu begitu saudara ya. Saudara udah kerjain sesuatu tapi percaya saya sudah menerima. Sudah jadi? Belum. Ya, itu namanya iman ya. Ditinggal pergi. Tapi percayanya, Tuhan Yesus percayanya telah menerima. Kalau Tuhan Yesus percayanya belum menerima, pasti di pohon ara dipegangin terus begini. Dalam namaku, dalam namaku, dalam namaku. Hai ini pohon ara, engkau mesti berbuah. Kok belum ada buahnya? Terus, kan belum ada. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Dalam namaku gitu ya saudara-saudara. Saudara kan suka begitu kalau sembahyang. Doain orang belum sembuh, ditinggal pergi. Hatinya bimbang. Sembuh enggak ya? Sembuh enggak? Saudara kan suka kerja, ngerjain sesuatu. Ya, saudara udah doain. Saudara tinggal pergi. Tapi hatinya bimbang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus itu ngomong
dan dia percaya telah menerima, perilakunya sama seperti kita, ditinggal. Tapi waktu dia ditinggal, dia percaya sudah menerima. Ya, beda kan? Beda kan saudara? Ya. Kalau belum menerima itu ada dua macam, ditinggal tapi bimbang atau tetap di situ doain terus. Nah, saya umpamakan ini supaya saudara praktek. Karena iman itu bisa memindahkan gunung, ya. Jadi kalau belum sesuatu terjadi, saudara jangan tungguin terus sampai terjadi, jangan. Dan yang kedua, jangan ditinggal pergi tapi bimbang. Kalau belum terjadi, percaya telah menerima, tinggal. Dan saudara tidak bimbang. Gimana supaya saudara bisa percaya telah menerima dan tidak bimbang? Saudara dan saya harus banyak berdoa di dalam bahasa roh. Nah, tapi kalau imanmu sudah besar, ya nggak apa-apa, nggak usah berdoa dalam roh. Ya, apalagi berdoa dalam roh, berdoa aja nggak usah. Loh, udah imannya besar mindahin gunung, ya kan? Berarti saudara sudah bisa mindahin bumi dong. Ya, jadi saudara-saudara kita tahu orang percaya kepada Tuhan itu percaya bahwa dirinya sudah mati. Kita ini orang-orang mati, saudara. Ya, jadi saudara-saudara, kalau saya dipanggil Yohas, gitu. Namaku udah bukan Yohas lagi nih. Aku udah mati. Yang hidup siapa saudara? Tuhan Yesus. Jadi jangan andalkan kekuatanmu. Andalkan apa yang dimiliki Allah yang sudah diberikan kepada kita, yaitu rohnya yang kudus yang memberikan karunia-karunia kepada kita. Salah satu karunianya adalah iman. Digunakan saudara sayang. Saudara sudah masih umur berapa ya? Gunain. Ya. Gunain saudara, waktunya saudara masih panjang. Kalau saya, ya umur saya sudah segini, tapi saya gunakan, ya. Jadi saya gunakan sungguh-sungguh, ya saudara-saudara. Apa yang belum saya terima, saya percaya telah menerima, ya. Jadi jangan tidak digunakan, ya. Di sini ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Apa artinya? Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Artinya apa? Mati, ya kan? Dan murid-muridnya pun mendengarnya, ya. Ceritanya setelah ditinggal pergi, Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali lewat lagi di pohon ara itu. Dan tuh murid-muridnya bilang, guru, lihat pohon yang engkau kutuk tadi sudah mati. Nah, saudara, ayo kita anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan, ya, anak-anak kerajaan Allah, kerajaan surga. Saudara-saudara, kita mulai apa saudara? Gunakan iman. Iman itu cukup dalam semua hal, tapi harus dipakai dasarnya adalah kasih, ya. Oke, mari kita lihat ayat yang ke-22. Nah, murid-muridnya kan tanya, loh, guru, kok bisa ya kamu ngomong doang? Kok langsung pohon ara itu mati? Saudara juga bisa lakukan itu. Jangan dipikir enggak. Iya benar. Coba. Kalau saudara rajin berdoa dalam roh, apa yang saudara omong itu pasti terjadi. Karena yang saudara ucapkan itu adalah roh nubuat. Itu pasti jadi. Maka itu saudara-saudara, kalau ngomong jangan sembarang ngomong.
kalau ngomong itu harus berasal dari roh saudara yang sudah dilahirkan kembali, di mana ada roh Tuhan di situ. Percaya nggak percaya? Ya, kalau saya sih percaya sih. Kalau saudara nggak percaya sih, di sini kan nggak ada yang diharuskan. Kalau saudara ingin mujizat, ya inilah kata-kata Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi, supaya apa yang kau ucapkan itu bisa terjadi seperti apa yang kau ucapkan. Ingat, yang engkau ucapkan harus berasal dari roh Tuhan yang ada di dalam roh saudara. Jangan sembarang nyeletuk. Ya. Yang saudara ucapkan itu harus betul-betul tepat dari Roh Kudus dan harus yang sejati, tidak kecampur sama pikiran. Ya. Saudara, kalau saudara lakukan itu saudara-saudara, maka saudara itu akan bisa saudara-saudara punya percaya telah menerima, dan itu pasti jadi. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Apa artinya percaya kepada Allah? Supaya apa yang kau ucapkan itu pasti terjadi. Percaya kepada Allah itu adalah percaya seperti Allah. Percayalah kepada Allah artinya percayalah seperti Allah. Percaya seperti Allah itu apa? Kalau Tuhan ngomong, dia nggak pernah ragu-ragu. Kalau dia ngomong, dia yakin. Ya, jadi dia percaya bahwa dia telah menerima. Seperti Tuhan Yesus tadi. Dia ngomong, pohon ara mulai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa memakan buahmu. Setelah ngomong gitu ditinggal pergi. Ya, tapi percayanya sudah menerima. Ya. Dan itu terjadi sungguh. Pohon ara mati. Maka itu murid-muridnya tanya, rahasianya apa Tuhan? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Artinya percayalah seperti Allah. Percaya seperti Allah itu seperti apa? Mari kita lihat ayat yang ke-23. Nah, ini saudara-saudara. Nah, saudara kepingin menjadi orang yang berhasil? Kok nggak ada yang ngomong? Amin. Nah, kalau pengen berhasil begini ceritanya. Ceritanya cuma begini. Ya. Ceritanya enggak begini begitu. Ya begini ceritanya ya. Apa itu? Ayat 23. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus yang ngomong. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Ya, ngomong sama gunung ini. Tadi Tuhan Yesus ngomong sama siapa? Pohon ara. Sekarang Tuhan Yesus ngomong apa? Gunung. Loh. Tuhan Yesus ngasih perumpamaan enggak tanggung-tanggung. Ini percayalah seperti Allah. Percaya seperti apa? Seperti Allah itu apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Nah, asal tidak bimbang hatinya. Siapa bisa yang tidak bimbang sih saudara? Ya, siapa yang bisa? Nggak bisa. Nah kalau saudara sadar nggak bisa lah berdoalah dalam roh. Begitu ceritanya. Tapi kalau saudara bisa percaya tidak bimbang ya silakan sono. Ya kan? Ya, tapi bagi saudara dan saya yang seperti saya yang lemah ini. Ya kan? Saudara, kalau saudara supaya bisa mindahin gunung. Untuk beranjak dan tercampak ke dalam laut. Dan tidak bimbang hatinya. Tidak bimbang hatinya. Ya, saudara kan suka ngomong tapi bimbang kan. Kalau ngomong jangan bimbang. Lah gimana supaya nggak bimbang? Ya itu berdoa dalam roh. Siapa yang berdoa dalam roh membangun imannya sendiri. Ya, Alkitab sudah mengatur sedemikian rupa supaya saudara menjadi orang-orang yang berhasil. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya. Orang yang tidak bimbang itu artinya tetapi percaya
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Jadi kalau saudara ngomongnya dari Roh Kudus saudara ucapkan. Kalau saudara rajin berdoa di dalam roh, saudara pasti punya iman. Saudara pasti punya iman. Ya. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Jadi saudara itu percaya bahwa akan terjadi. Almarhum Paul Cho Yong-gi. Ya. Saya kasih perumpamaan. Dia itu dulu dia nggak punya sepeda. Nah, saudara-saudara, dia khotbah dan bilang, puji Tuhan, sekarang saya sudah punya sepeda. Wah, saudara-saudara, yang namanya jemaat kan seneng kalau gembalanya nggak punya sepeda, bisa punya sepeda. Habis selesai ibadah, dia menyambut selamat jalan kepada jemaatnya. Jemaatnya dengan senang sekali karena gembalanya sudah punya sepeda, saudara-saudara. Pastor, saya pengen lihat dong pastor sepedanya seperti apa. Wah, Cho Yong-gi kan bingung saudara. Saya kan percaya telah menerima. Tapi kan saya belum lihat wujudnya, tapi saya percaya telah menerima. Yang lain lagi, ayo dong boksu, ayo gitu ya kan. Ya, mana boksu, saya kepengen lihat. Ini jemaatnya kan seneng ya saudara ya. Gembalanya punya sepeda gitu. Terus Cho Yong-gi ngomong apa saudara? Begini ya, sepedanya baru saya kandung. Lagi mengandung sepeda. Tahu mengandung sepeda? Ya, kalau saudara mau punya anak, bayi kan sudah di dalam. Saudara bilang apa? Saya udah punya anak kan? Ya kan? Anaknya di mana? Di perut kan? Bener kan? Gak salah. Jadi saudara kalau percaya, percayalah telah menerima. Ya, jadi kalau saudara percaya jadi pemimpin, percayalah telah menerima. Jangan mudah-mudahan menerima, jangan. Ya, kalau saudara sakit, percayalah telah menerima kesembuhan. Ya, jadi jangan bilang begini, saya sakit, ya, gitu. Jangan, saudara-saudara. Tapi saudara, ucapkanlah seperti apa yang ada di dalam rohmu, yaitu Roh Kudus. Ucapkanlah kata-kata Roh Kudus. Dan kata-kata Roh Kudus itu sesuai dengan firman Allah. Jadi saudara mulai ucapkan, saudara-saudara, walaupun saudara belum melihat, tapi percaya telah menerima. Saudara-saudara, Paul Cho Yong-gi berkata, sepedanya baru saya kandung. Ya. Dan saudara tahu, sekarang beliau sudah almarhum dan dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Ya. Siapa orang yang nggak dengar, gereja terbesar di Korea Selatan itu gerejanya Paul Cho Yong-gi. Ya, dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Ingat, kalau saudara diberkati, untuk siapa saudara? Untuk Tuhan Yesus ya. Oke. Nah, saudara, saya kasih kuncinya ya. Saudara dan saya, ucapan saudara itu bisa terjadi asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya telah menerima. Saudara mungkin protes sama saya, loh, ayatnya kan bukan bilang begitu, apa? Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Lah, kok ngomongnya telah menerima? Ya kan? Secara fisik akan terjadi, tetapi percayanya telah menerima. Lihat ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Nah ini, jadi saya ngomong gak sembarangan ngomong. Apa saja yang kamu minta dan doakan,
Yang diminta apa saudara? Apa yang diminta? Apa saja? Apa saja itu apa aja? Apa saja loh. Iya kan? Saudara nggak punya anak, bisa minta anak apa saja. Saudara nggak punya kekayaan, Tuhan bilang apa? Apa? Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh. Bukan saya yang ngomong. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi saudara-saudara, kita itu punya apa saja. Karena segala sesuatu itu milik Bapa. Ya, saudara-saudara, dan dia diberikannya kepada kita. Dan saudara-saudara, kita ini adalah kepenuhan Bapa di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Dan segala sesuatu itu ada di bawah telapak kaki Yesus. Sedangkan kita adalah tubuhnya, Tuhan Yesus adalah kepalanya, maka segala sesuatu itu ada di bawah telapak kaki kita. Jadi segala sesuatu itu punyamu, baik hidup maupun mati, baik sekarang maupun yang akan datang. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Tuhan, ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telah menerima baru akan diberikan kepadamu. Betul? Dieja pelan-pelan saudara. Ya. Ayat dieja pelan-pelan. Ya, jangan serampangan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang diberikan kepada kita saudara? Apa saja. Jadi saudara jangan minder, jangan takut, jangan khawatir. Percaya saja, percaya saja, semuanya pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, semuanya pasti jadi. Percaya saja. Saya kemarin dengar saudara-saudara dari Henry, ya, suaminya Fanny, Stefani, ya. Om, papa saya sekarang ngedrop durian, Om. Waduh, Om, begitu durian saya drop, 200 keambil. Di-drop lagi sama papa saya, 200 lagi keambil. Di-drop lagi, 200 keambil. Ya, saya terus ngomong, betul. Saya ini punya temen, direktur marketing BCA, ya, asuransi BCA, ya. Dia punya tim anak buah, dia pergi ke arah Jawa Timur, saudara, itu mangga yang belum berbuah itu dibeli. Jadi kalau sudah berbuah dijual. Wah, untungnya besar, ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini apa saja yang kita kerjakan berhasil dan beruntung. Kenapa kita tidak berhasil? Karena kita itu, ada jemaat di sini. Saya bisik-bisik sama dia. Si X, percaya enggak? Kamu itu enggak akan berhasil. Ya, saya ngomong, tapi enggak ngomong di depan orang banyak. Saya ngomong begitu. Percaya enggak? Kalau kamu enggak akan berhasil. Gitu. Ya. Orangnya ada di sini juga ini. Ya kan? Tapi saya enggak sebut namanya. Saya ngomong dari mana, saudara? Dari roh saya. Dari Roh Kudus yang ada di dalam roh saya. Kenapa begitu? Sana sini orang ngomong.
Tapi saya itu orangnya kan nggak mau menilai orang dari kata orang. Kemudian setelah saya lihat begitu, saya kan jadi orang kan namanya gembala ya. Saya harus ngasih motivasi orang supaya orang itu ya jangan seperti kata orang. Ya, ayo begini begitu kamu, ayo semangat ya kan. Ya, semangat kamu. Ya, saya suruh doa. Loh, saya ini kan kurang apanya, Saudara? Ayo kamu doa pagi, doa malam. Maksud saya apa, Saudara? Kalau dia berdoa dalam Roh Kudus itu bisa ngomong sama dia. Kamu begini loh. Mesti ngerjainnya begini, mesti ngerjain begitu. Terakhir hari Sabtu kemarin, saya itu kan dia sukanya main HP terus begini. Ya, ada yang lain udah latihan gitar, yang lain nyanyi, yang lain musik. Ya, saya bilang, kamu kan coba, kamu bisa main gitar dikit-dikit tuh. Kamu main gitar kayak dia itu, kayak itu. Tetap aja gini sebentar, terus HP lagi. Saya gituin lagi, ini terus main HP lagi. Sampai saya ambilin gitar, Saudara. Nih, gitar nih. Kamu coba ya belajar aja. Saudara, waktu saya ngasih gitar itu, Saudara, Tuhan bilang, orang seperti ini gak akan bisa berhasil. Halo? Halo? Ya. Jadi Saudara, kapan nubuat itu bisa keluar? Ya, itu sewaktu-waktu. Ya. Jadi Saudara, yang pasti harus dari roh yang paling dalam, yaitu roh kita didiami oleh Roh Kudus. Jadi Saudara, ingat baik-baik. Kalau Saudara percaya, pasti Saudara akan menjadi karyawan yang terbaik. Ya. Ini ciri-ciri orang yang punya iman. Ya. Orang itu boleh bodoh, Saudara. Boleh orang itu nggak punya logika. Ya, udah goblok banget. Nggak apa-apa. Saudara-saudara, saya waktu dulu punya teman guru sekolah minggu. Ya, teman guru sekolah minggu itu dia itu pinter main piano. Dia bilang, saya itu nggak sekolahan. Saya baca Alkitab aja nggak pernah, nggak bisa. Tapi begitu saya jatuh cinta sama Tuhan, saya sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Tahu nggak? Saya baca Alkitab bahasa Inggris lancar. Ya. Jadi Saudara, percaya kepada Tuhan itu artinya dia memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melalui Roh Kudusnya akan memberikan kemampuan kepada dia. Apa saja, ya, termasuk di dalamnya iman. Iman itu menjadikan segala sesuatu. Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya cukup dengan iman. Percaya telah menerima. Jadilah benda-benda penerang. Jadi terpisahlah antara darat dan laut. Jadi cuma ngomong. Lah Saudara juga kalau ngomong percaya telah menerima, Saudara pasti giat pakai biasa luar. Apa? Luar biasa. Kalau Saudara percaya bahwa Saudara itu telah menerima, pasti gak tidur. Saudara akan kerja keras. Kalau Saudara percaya telah menerima, rumah tangga Saudara dipulihkan, Saudara pasti kerjakan itu sungguh-sungguh supaya rumah tangga Saudara. Karena percaya telah gampil kan Saudara. Saudara sampun ngertos gampil niku apa? Mudah. Yang mudah disulit-sulitin, yang sulit itu dimudahkan, yang mudah biar tetap mudah. Ya, Saudara. Ini
Kalau di next lagi masih ada. Coba saudara. Nah, Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Nih, ini percaya ini kayak begini loh saudara, percaya. Kalau saudara percaya sama Tuhan itu kayak begini. Kalau saudara rajin berdoa dalam roh, saudara bisa kayak begini. Nah, itu yang saya ngomong. Kecuali memang imanmu besar ya. Coba Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Ini kata Tuhan Yesus. Mintalah maka diberikan kepadamu loh. Kalau saudara minta itu pasti diberi. Ya enak kan? Ya, karena saudara itu anaknya. Habis anaknya saudara itu udah mati. Yang hidup bukan saudara lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi kita ini udah nggak ada saudara. Jangan nganggu carpe diem. Jangan pakai kemauannya sendiri. Nah, ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Pokoknya kalau saudara cari pasti dapat. Nah, oke. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pokoknya apa saja yang kamu lakukan menjadi berhasil dan beruntung. Kalau saudara percaya telah nah, saya udah percaya telah menerima kok nggak jadi-jadi. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bilang aku udah mati. Ojo nganggo carpe dewe. Ya, jangan pakai maunya sendiri. Saudara-saudara, saya hitungan saya belum selesai. Saudara sudah pasti dipulihkan dan diberkati Tuhan. Ya, kalau saudara mau ya. Bisa saudara ya. Ya, saudara-saudara. Ada orang saudara-saudara datang bangkrut, saudara-saudara datang ke saya. Saudara-saudara, dia bilang, "Saya mau terima Tuhan. Saya mau lepas rokok. Saya mau minta didoakan dibaptis Roh Kudus." Saudara, langsung saudara-saudara, dia bisa beli rumah yang ditempati itu yang disewa. Saudara, dan konon ceritanya usahanya diberkati. Dia punya ruko untuk kantor. Dia bisa beli 2 rumah lagi. Ya, jadi kuncinya saudara, yang mudah jangan dipersulit, yang mudah biar mudah ya, itu gampang kok ya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Pokoknya kalau saudara percaya sama Tuhan, semuanya pasti jadi. Percaya saja. Ya gulu itu kan mestinya hamba Tuhan. Ya kan, hamba Tuhan ya kan. Wah, mesti berhasil, ya kan? Ya, kita semua harus berhasil. Jangan nggak berhasil. Loh, saya ini juga punya planning, saudara. Jangan dipikir saya nggak punya planning, ya. Kata orang tua keladi, makin tua makin harus punya planning, saudara. Ya, planning untuk Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, ayo ayat yang ke-10. Karena setiap orang yang meminta, loh ini hukumnya Tuhan ya. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu. Nah, itu hukumnya Tuhan. Ini percaya telah menerima ini begini saudara. Jangan mudah-mudahan, jangan insya Allah, jangan. Ya, jangan saudara. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Kalau orang dunia mengejar duniawi, tetapi kita mengejar surgawi. Maka yang duniawi tadi sekaliannya yang duniawi itu akan ditambahkan. Untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan.
Next ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anak-anak itu, kepada anaknya itu ganti ikan. Jadi kalau saudara minta ikan, Tuhan pasti kasih ikan. Ya, jadi yang penting serahkan hidupmu kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu pada Tuhan. Cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Ya. Tapi setelah ditambahkan jangan lupa untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk Bapak. Ya. Next. Nah, ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Minta telur dikasih kalajengking. Walaupun bulatnya sama, tapi beda. Ya. Saudara, sama Tuhan itu harus loyal. Ya. Karena apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Loyal, saudara. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Berikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ya. Next ayat yang 13. Jadi, jika kamu yang jahat, kita ini kan bapak-bapak jahat ya. Saya kemarin jalan-jalan, saudara, olahraga bareng-bareng sama bapak-bapak. Bapak-bapak ini dulu pernah kerja di Australia, pernah kerja di Jepang, terus pernah kerja di Amerika. Dia jadi guru di LIA. Ya. Dan dia nawarin sama saya, Pak, kalau ada kenalan yang mau belajar bahasa Inggris sama saya, boleh, ya kan. Dia kasih, berapa Pak tarifnya Pak? Udah nggak apa-apa, dia sudah umurnya 70, lebih tua dari saya, 76. 9 tahun di atas saya. Nggak apa-apa dah, apa aja. Ya 500.000 juga nggak apa-apa. Ya, dia bilang begitu. Nah, saudara tahu nggak yang diomong sama dia? Anak-anak sekarang itu, aduh, Pak Yoas katanya, anak-anak sekarang itu pada kurang ajar kalau sama orang tua. Ini dia sebagai orang tua curhat. Terus saya tanya, kenapa begitu Pak? Itu tontonannya itu gadget, main game. Apa game ya? Iyalah, bahasa Indonesianya kan game. Main game. Loh, memang kenapa Pak? Saya lagi tes dia, kemampuannya dia sampai di mana gitu kan. Kan dia udah jadi guru di LIA sekarang ya. Dia bilang, gini Pak, kalau orang main game itu kan yang ngatur. Jadi kalau diatur orang tuanya marah. Dulu dia bilang, kalau orang tua kita udah ngeliatin kita aja, waduh gemeteran kita, ya kan. Nah, saudara-saudara, jadi ini sekedar saya beritahu kepada saudara, moral orang zaman sekarang itu sudah rusak katanya beliau. Karena apa? Dia tidak berguru sama orang tuanya, bergurunya sama apa saudara? Gadget, ya kan? Ya kan? Jadi walaupun anak kita di rumah kelihatannya di rumah terus, hati-hati. Dia gaulnya sama gadget. Ya. Saya punya anak dulu yang namanya Yohanes. Ya, saudara-saudara. Kelihatannya di rumah terus. Tapi gaulnya itu di seluruh muka bumi, ya kan? Jadi saudara-saudara, jangan kita bangga anak kita di rumah. Bawa ke gereja, dimuridkan di sini. Karena ada som di jam 11 sampai jam
1, ya. Setengah 1 nggak mau pulang-pulang, ya, sampai jam 1. Jam 1 aja nggak pulang-pulang, sampai setengah 2, ya kan. Nah, saudara-saudara, milikilah apa saudara? Iman. Orang yang punya iman itu bisa memindahkan gunung. Untuk apa saja? Apa saja. Syaratnya apa? Berikanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, Roh Kudus akan memberikan kepada kita semua yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Dan semua untuk kita, supaya kita bisa untuk semua. Dan semua untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus untuk Bapa. Mari kita bangkit berdiri.